Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Video kali ini marilah kita bincang-bincang tentang gambaran kalau kita mau membuat rumah. Banyak yang bertanya, sebenarnya berapa sih saya harus membuat rumah itu? Kalau konsepnya rumah minimalis atau rumah sederhana tapi bagus dan nyaman dipakai. Kalau hitung-hitungan sekarang ini, hitung-hitungan mudahnya teman-teman ya. Jadi Anda semua biar berusaha memahami. Sekarang ini dengan bahan-bahan yang semakin mahal ini, minimal untuk membuat rumah sederhana itu per meter persegi 3 juta sampai 3,5 juta. Berarti kalau rumah itu ukurannya 50 meter persegi, 5 kali 10, kalau itu asumsi 3 juta per meter persegi, berarti disediakan dana 150. Kalau agak lebih baik lagi 3,5 juta kali 50 berarti 175 juta. Kemudian saya praktekkan di rumah ini teman-teman. Rumah ini 13 kali 6 lebih sedikit, jadi volumenya 80 meter persegi, jadi tipe 80. Saya praktekkan kalau ini dengan asumsi 3 juta kali 80 berarti kan harus siap dana 240 juta. Nah, ini sudah saya praktekkan. Rumah ini sudah tinggal plafon, cat dan keramik. Berarti kalau 180 juta habisnya sekarang, berarti kalau sampai 240 kan berarti masih 60 juta. Saya kira untuk plafon diasumsikan yang sederhana saja habis sekitar 15 juta. Oh, tidak sampai ya. Kalau 200 meter, 200.000 per meter, berarti kalau kali 80 216 juta. 16 juta, keramiknya katakanlah dibuat 10 juta, 28 juta, catnya 5 juta, berarti 33 ya, 33. Berarti masih ada sisa sekitar 25 jutaan. Ini yang sudah saya praktekkan teman-teman. Jadi ini gambaran. Apakah nanti kalau Anda membuat seperti itu? Pastinya tidak. Tapi paling tidak ya gambaran secara kasar seperti itu. Kemudian bagaimana teman-teman langkah-langkahnya biar tidak mereset? Mereset itu perencanaan keuangan dengan konsep rumah sederhana, rumah minimalis. Ya. Saya yang pertama menggunakan bata ringan. Bata ringan itu karena pengerjaannya murah, hanya pakai lem saja, tidak pasir dan semen yang banyak, kemudian pengerjaannya cepat. Kemudian untuk plester, karena bata ringan itu hanya tipis, plesternya hanya sekitar 1 cm. Kalau menggunakan bata merah ada 2,5 cm, maka otomatis biaya materialnya juga murah. Kemudian kalau Anda lihat ini kusen tetap menggunakan kayu jati ya, kayu jati tapi ukurannya ukuran kecil, jadi seperti kusen itu hanya ukuran 6 kali 12. Biasanya kalau yang umum adalah 7 kali 14 cm. Oke ya. Kemudian tukang, yang jelas kita harus survei mencari tukang yang membantu kita. Artinya tukang itu yang
kerjanya cepat dan bekerjanya itu terus menerus, tidak banyak istirahat ya. Kemudian pembagian tugas dari tukang dan enaknya itu harus dibagi yang jelas gitu teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yang jelas, rumah itu jangan terlalu banyak dekorasi. Dekorasi biasanya di teras dengan banyak dekorasi macam-macam itu kadang-kadang malah terlalu ramai dan menjadi tidak menarik. Itu yang menghabiskan uang teman-teman. Itu salah satu cara ya, salah satu caranya. Sebenarnya teman-teman, rumah ini mestinya masih bisa kita hemat lagi ya. Masih bisa kita hemat lagi, hanya kendalanya satu. Tanahnya ini tanah bergerak, jadi kita tidak bisa main-main. Jadi rumah itu tidak jadi saja, tapi yang jelas harus kuat, tidak mudah rusak. Sehingga saya harus membuat setros di bor tanahnya, kemudian di atasnya diberi cakar ayam. Kalau Anda mulai mempelajari membangun rumah, itu pasti tahu slope. Ya, jadi kita hanya menggunakan batu kumbung di slope, tapi slope-nya harus kuat. Kemudian kendala lagi yang menjadi kendala untuk penghematan, karena rumah ini panjang. Kemudian ada konsep lantai 2 menggunakan papan kayu. Temboknya harus 4 meter lebih. Nah, karena tembok 4 meter lebih itu pembesiannya teman-teman, kita tidak bisa main-main ya. Tidak sama seperti rumah-rumah yang hanya temboknya 3,5 meter. Kemudian rumah-rumah subsidi itu sangat bisa dihemat kembali ya. Sangat bisa dihemat kembali. Itu teman-teman, jadi seperti ini ya. Ternyata saya praktekkan, walaupun ada kendala tanahnya bergerak. Seandainya ini tanahnya tidak bergerak, kemudian tidak ada konsep lantai 2, bahkan ini lantai 2-nya sudah dipasang 5x5. Jadi istilahnya kalau itu untuk plafon berarti sudah dikurangi 25 meter, berarti tinggal 55 meteran untuk plafonnya ya. Akhirnya jadilah rumah tipe 80. Kalau dengan asumsi 240 juta, ini hanya sekitar 215 jutaan ya. Berarti sesuai SRT-nya, dengan kita memang biaya terbatas bisa mewujudkan rumah seperti yang saya lakukan. Teman-teman, mudah-mudahan video yang sederhana ini hanya bincang-bincang gini, tukar informasi untuk Anda yang mau membuat rumah. Pahami. Jadi pahami, misalnya contoh yang pertama kan yang harus dibuat kusen. Kalau konsepnya rumah sederhana, kusennya juga harus dibuat sederhana saja. Jangan terjebak kita ditawari kusen yang mahal-mahal, ternyata akhirnya dananya tidak cukup. Dananya tidak cukup, sehingga mestinya rumah itu 1 tahun selesai. Karena kita tidak konsisten terhadap apa yang mau kita kerjakan, sehingga rumah itu tidak jadi, kan mungkin beberapa tahun kembali baru selesai. Contoh lagi yang kadang-kadang ini menjadi kendala, misalnya mau beli slot pintu. Wah, ini kalau pintunya banyak, ini kadang-kadang berangkat mau beli yang 100-an ribu, di sana beli yang 300 ribu. Biasanya lagi keramik mestinya konsepnya 75.000 per meter, beli yang granit. Kemudian plafon mestinya lurus-lurus saja, di list dibuat bertingkat-tingkat. Akhirnya tidak rumah minimalis, menjadi rumah modern
budget yang telah disiapkan mungkin ya sangat tidak cukup. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video saya ini ya ada manfaatnya bagi saya juga belajar, bagi Anda yang mau membuat rumah ya. Jadi kalau rumah tipe 36 misalnya kali 3 juta ya kalikan saja. Misalnya uangnya kurang, boleh saja dimulai, hanya angan-angan nanti setelah berapa tahun Anda akan mencukupi kekurangannya itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.